Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Andriani Matondang, NIM 18404934, Prodi S1 Akuntansi Sore semester 6. Di sini saya akan memberikan satu contoh pelanggaran etika governance, yaitu kasus pelanggaran Good Corporate Governance oleh PT Katarina Utama Tbk. PT Katarina Utama Tbk atau RINA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi. Direktur utama RINA adalah Fazli bin Zainal Abidin. RINA tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 14 Juli 2019. Pada Agustus 2010 lalu, salah satu pemegang saham Katarina, PT Media Intertelgraha dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina melaporkan telah terjadi penyimpangan dana hasil IPO yang dilakukan oleh manajemen RINA. Dana yang sedianya akan digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini manajemen perseroan belum melakukan realisasi sebagaimana mestinya. Dari dana hasil IPO sebesar 33,66 miliar yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan dana publik sebesar 29,4 miliar hanya untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu 1. Keadilan atau kewajaran. PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer dan sekunder. Investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan. Salah satu contoh yang sangat jelas yaitu pada pemotongan gaji untuk asuransi jam sostek para karyawan. Para karyawan yang tidak mengikuti asuransi gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu, cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak-hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina. Yang kedua, prinsip transparansi atau keterbukaan. PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan di atas. Manajemen RINA telah memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Telah terbukti bahwa Katarina Utama tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur, sehingga terjadi ketidakefektifan kinerja perseroan. Laporan keuangan yang dihasilkannya pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Yang keempat, prinsip responsibilitas atau tanggung jawab. PT Katarina Utama jelas sangat melanggar prinsip responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar 29,4 miliar. Manajemen RINA juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka. Selain itu, RINA tidak membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun seputar Indonesia, sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Dan yang kelima adalah prinsip kemandirian. Dengan adanya penyelewengan dana hasil IPO membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN, sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan. Hal inilah yang menyebabkan PT Katarina Utama tidak dapat melaksanakan prinsip kemandirian. Dampak-dampak terhadap pelanggaran ini yaitu 1. Ketidakpercayaan para pemegang saham. 2. Ketidakpercayaan karyawan. Munculnya berbagai demo karyawan di berbagai cabang PT Katarina Utama. 3. Ketidakpercayaan mitra kerja. Pengelembungan nilai aset dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif yang dituduhkan kepada salah satu pemegang saham Katarina, PT Media Intertelgraha, membuat mitra bekerja tersebut berbalik melaporkan manajemen RINA dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada manajemen RINA. Yang keempat, ketidakpercayaan pemerintahan. PLN memutus aliran listrik ke kantor cabang RINA di Medan, Sumatera Utara, karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Yang kelima, bursa menghentikan perdagangan saham RINA sejak awal September 2010. Yang keenam, tidak terjalannya kegiatan operasional perusahaan karena perusahaan tidak mampu membiayai kegiatan operasional sehingga tidak ada pemasukan bagi perusahaan, bahkan kantor cabang RINA di Medan akhirnya ditutup.
Itulah salah satu contoh good corporate governance dari saya. Terima kasih.